Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Purwanto MPD dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi RPP saya, dan sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman jika nanti teman-teman saya panggil sebagai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit materi yang berjudul lingkungan. Tapi sebelum Ibu memberikan materi, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik, setelah selesai kita berdoa, mari agar kita belajarnya tambah semangat, marilah kita menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. Tepuk semangat, semangat, semangat. Baik anak-anak, gimana? Sudah semangat semua untuk memulai materinya? Baiklah, Ibu sekarang akan memulai materinya. Pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan. Yang pertama, masalah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari seiring dianggap sepele. Padahal kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang sangat esensial. Di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan, lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Lingkungan yang sehat akan mempengaruhi kesehatan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa memberikan contoh tentang lingkungan yang tidak sehat? Lingkungan yang tidak sehat seperti asap yang bertebaran di mana-mana, seperti contoh di gambar ini. Asap bertebaran di mana-mana akan mengakibatkan napas menjadi sesak dan fungsi paru-paru akan terganggu karena banyaknya zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk yang kedua, air yang kotor. Ini dilihat pada gambar, ini sungai yang sudah dipenuhi oleh sampah. Akhirnya air menjadi kotor dan keruh. Ini lihat, airnya sudah tidak terlihat lagi, tapi yang terlihat hanya sampah. Air yang kotor ini akan membuat tubuh kita gatal karena air kotor mengandung bakteri-bakteri yang dapat membuat tubuh kita terkena penyakit dan akan mengakibatkan kita menjadi diare jika air ini sampai kita minum. Untuk yang ketiga, tanah yang tercemar akibat buangan oli bekas. Karena tanah sudah tidak subur lagi, tanah tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Akibatnya, produksi pangan akan mengalami hambatan yang berpengaruh terhadap jumlah makanan yang kita butuhkan. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan lagi pemeliharaan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. Lingkungan alam dan buatan bermanfaat, oleh karena itu harus dipelihara dengan baik dan benar. Banyak cara memelihara lingkungan alam dan buatan. Ayo, siapa anak-anak yang bisa memberikan contoh gimana cara memelihara lingkungan alam dan buatan? Ibu kasih contoh. Hutan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, harus dipelihara dengan cara memelihara dan melestarikannya. Yang kedua, jalan raya adalah lingkungan buatan. Jalan dibangun untuk manusia supaya hubungan sesama manusia lancar. Kewajiban kita sebagai sesama manusia harus merawatnya. Dan yang ketiga, rumah adalah kebutuhan pokok. Lingkungan rumah harus dipelihara. Lingkungan alam maupun lingkungan buatan, semua anggota keluarga bahu-membahu memelihara, menjaga. Ayo anak-anak, siapa yang tahu caranya kita menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar rumah? Anak-anak tentu sudah tahu semuanya dan sudah Ibu jelaskan cara memeliharanya. Hal ini wajib dilakukan karena ini
dilakukan karena kita menikmati manfaatnya. Sekarang banyak peristiwa musibah seperti bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Menyebarnya wabah penyakit akibat ulah manusia, hutan-hutan ditebang, manusia menanggung akibatnya. Saatnya kita berpikir pengalaman menjadi pelajar. Mari kita pelihara lingkungan sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Cara yang kita lakukan untuk memelihara lingkungan dengan cara kerja bakti, membersihkan sekitar rumah, dan cara membagi tugas untuk masing-masing anggota keluarga. Ada yang menyapu, mengepel, membersihkan kaca, membersihkan saluran air, dan sampah-sampah diangkut, dibuang di tong sampah, bekerja dengan giat, tidak ada yang berpangku tangan, sehingga bahu-membahu membersihkan lingkungan agar lingkungan menjadi bersih. Inilah contoh kita membuang sampah pada tempatnya, dan kita bisa memilah sampah organik dan sampah anorganik, seperti halnya sampah basah dan sampah kering, agar sampah-sampah tidak berterbangan di mana-mana. Kalau kita membuang sampah sembarangan akan berakibat banjir, karena kalau nanti sampai hujan dan air hujan itu menyapu sampah, akhirnya sampah itu turun ke sungai, akhirnya sungai meluap dan akan menjadi banjir. Dan ini contoh jika kita membersihkan rumah dan lingkungan sekitarnya, rumah akan terlihat bersih, indah, dan asri. Makanya mulai sekarang marilah kita merawatnya, membersihkan, dan menyapu. Untuk anak-anak, Ibu ada tugas di rumah. Buka halaman 40. Judulnya adalah lingkungan asri. Untuk anak-anak silakan dibagi untuk 4 atau 5 orang menjadi kelompok untuk mendeskripsikan gambar ini. Besok bisa dikumpulkan dan ini harus dijabarkan. Gimana anak-anak? Sebelum Ibu menutup materi ini, mungkin ada yang ditanyakan? Sebelumnya Ibu menutup materi ini, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu biar kita tambah semangat. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Gimana anak-anak? Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.